Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Odi di channel Libris dari masuk kartu grafis dari kubu hijau Zotac Gaming GeForce GTX 1650 yang Ultimate Edition ya. Dan tentunya ini kondisinya kinis-kinis mantap jiwa jos dengan garansi yang masih panjang ya. Untuk kartu grafis ini sudah dibekali dengan memori 4GB GDDR6 dan 10.800 juta transistor. Jadi yang udah versi kencengnya ya, Zotac Gaming guys, seperti itu. Oke, jadi versi dual fan, super compact dan bisa dikelola oleh software Firestorm. Oke, kita buka. Untuk lengkapnya pertama di sini ada kitab-kitab sucinya ya. Ini masih lengkap. Kitab-kitab seperti bawaannya, quick installation guide dan lain sebagainya. Ini ada semua. Stikernya juga masih ada nih guys, belum terpakai. Stiker dari Zotac Gaming, mantap jos. Kemudian spons pelindung kartu grafisnya atau apa ya, anti static bag khas dari Zotac. Kemudian wadah untuk packagingnya ya. Oke, kita lihat unitnya di sini. Ini untuk kartu grafis bisa dibilang ya ITX ya, kecil ya, imut, tapi dual fan, always on, powerful namun senyap ya. Untuk heatsinknya berwarna chrome putih, chrome ke arah putih ya. Bisa ekspresnya mulus bening, mantap jiwa, jos. Dan ini tentunya udah quality komponen untuk kartu grafisnya. Untuk thermal padnya juga masih mulus, bersih, kinis-kinis, mantap. 6 pin powernya berada di bawah ya, dengan TDP mentok di 90-an watt. Kemudian untuk display di sini support multiple display, tentunya display port, HDMI port dan DVI port dengan platnya juga kinclong guys. Nice ya. Jadi unitnya masih terawat sekali. Dan untuk segel distributornya per Februari guys, Februari 2024, jadi expire-nya di Februari 2020. Spesifikasi unit dan box udah aku pastiin sama dari Asia Komputronik, Asia Alam Raya Indonesia ya, garansi resmi. Oke, kita akan pasang rig, kita akan tes bagaimana performa dan kinerjanya guys. Let's go. Oke, Zotac AMB Core ya, GTX 1650 GDDR6 yang Ultimate Edition. Kipasnya always on, senyap, mantap. 6 pin powernya berada di bawah ya. TDP di 100 watt, mentok kurang lebih di 130-an untuk all device saat idle. Dan display port HDMI terpasang dengan baik dan tampil di layar dengan baik, mantap. Suhu di 39-40 derajat Celcius ya. Dengan 3D Mark kita akan jalankan benchmark. Wattmeter di angka 100 watt. Kita look up spesifikasi kartu grafisnya. Zotac GTX 1650 AMP Core, jadi ini yang versi Ultimate Edition dengan 10.800 juta transistor. Dan untuk DirectX nya udah 12 Ultimate _2 ya. Ray Tracing Core first gen, hanya sekedar compatibility di kartu grafis ini. Dia memiliki encoder Gen 7, decoder Gen 4, kemudian 6 pin power, TDP 90 watt maksimal dengan suggested power supply 250 watt. Dibekali memori 4GB GDDR6. Nice, kita akan benchmark kartu grafis ini dengan steel nomad lain ya. Running. Kipasnya minimalis, ada 2 biji, super duper senyap namun powerful. Saat ini berputar di 38%, semua sama rata, minimum current dan maksimumnya. Konsumsi daya di 12 watt sampai 29 watt. Oke, start di 46 derajat Celcius ke 47, berjalan langsam. Usage 100%, memori 3,1 GB terpakai, wattmeter di angka under 200 watt ya. Nice, usage 100% guys, mantap. Jadi dia bisa achieve performanya secara 100% dengan baik. Stabil suhu, power juga stabil di under 90 watt. Berjalan di 1900 MHz untuk clock speed. Dan kipas juga super duper senyap namun powerful ya, karena kipas mungil. No line, no stuttering, no screen tearing, no artifact, no coil whine. Mentok hanya di 90-an ya. Dan wattmeter juga mentok under 200 watt guys. All device saat full load nih guys. Jadi ini bisa dibilang kartu grafis super duper irit daya juga ya, untuk kelas entry level to menengah. Garansi masih panjang, expire di Februari 2026, resmi Asia Komputronik, Asia Alam Raya. Oke, suhu tertinggi di 63,5 derajat Celcius dengan konsumsi daya mentok di 91,2 watt. Predikannya good, bagus, jos, gandos. Kita comparison.
Di sini untuk average temperaturnya di 57 derajat Celcius ya. Jadi masih sangat stabil suhunya. GPU clock, memory clock juga stabil. Secara sensor kita lihat GPU clock di 1900-an, memory clocknya di 1500-an untuk maksimal atau full load-nya. Temperatur mentok di 63 derajat Celcius, average-nya di angka 45 dan sekarang udah turun ke 48 derajat Celcius dan minimal di 39 derajat Celcius. Dengan kipas berputar maksimal di 50% RPM, average-nya di 41 RPM ya. Sekarang posisi lagi progres pendinginan di 45% RPM dengan konsumsi daya mentok di 91,5 watt. Average-nya di 34,6 watt, idle-nya di 18,7 watt dan terendah di 12,1 watt. Jadi yang Ultimate ini bisa mentok performanya 91 watt dengan performa 100% dan idle-nya juga kecil banget ya, hanya di 12-an watt aja. Overall kartu grafis ini bisa achieve performanya maksimalnya dengan sangat baik, garansi masih panjang, expire di Februari 2026, full set ya. X% user, jadi buat teman-teman yang membutuhkan bisa mampir lapak Liberi. Kita akan lanjut tes kartu grafis berikutnya. Terima kasih banyak atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.